Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Nikmat kasih sayang, cintanya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, dan tidak ada jeda sedikit pun untuk selalu dihadirkan kepada kita. Karena itulah sesungguhnya cinta kita, ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pula tidak boleh berhenti, tidak boleh terputus, dan juga tidak ada jeda kita untuk selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah sebuah bagian dari nikmat yang begitu mulia, yang begitu istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dikumpulkan kita di tempat yang sangat istimewa, tempat yang agung dan mulia, yang tidak ada semegah apapun bangunan di bumi ini melainkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat ini di waktu-waktu yang sangat mulia pula dan aktivitas yang sangat istimewa, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi rangkaian ibadah kita, aktivitas kita, waktu-waktu yang mulia yang Allah berikan kepada kita semuanya kelak akan mengantarkan kita dan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di sebuah masjid di Nabawi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa setelah ini akan datang salah seorang calon penghuni surga. Tidak lama berselang dari Rasulullah menyampaikan itu, tiba datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang basah habis wudhu masuk bersama majelis Rasulullah SAW. Sahabat agak bergumam, oh ini tahu calon penghuni surga itu. Bayangkan Rasulullah yang nyebut jamaah. Siapa yang tidak iri, siapa yang tidak tertarik. Kemudian di hari yang kedua di majelis yang sama Rasulullah SAW menyampaikan kembali kepada para sahabat itu bahwa nanti setelah ini akan datang calon penghuni surga. Tidak lama dari itu kemudian muncullah dari balik pintu dan masuk ke masjid ternyata orang yang sama jamaah dengan orang yang pertama. Bersama Rasulullah duduk di situ. Kaget sahabat. Orang ini lagi ternyata. Rasulullah SAW menyampaikan pesan itu kepada sahabat. Kemudian di hari ketiganya juga Rasulullah bersama para sahabat di majelis yang sama kemudian bercerita dan menyampaikan hal yang sama pula. Di sela-sela majelis itu Rasulullah mengatakan bahwa setelah ini akan datang calon penghuni surga. Tidak lama dari itu tiba-tiba muncullah di balik pintu itu masuk bersama Rasulullah orang yang sama jamaah. Bayangkan orangnya sama. Dan ini yang disebut Rasulullah, kata sahabat,
calon penghuni surga. Semua orang beriman dan termasuk kita semuanya itu berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar itu, itulah kemenangan yang besar, itulah kemenangannya hakiki dan sesungguhnya yang Allah hadirkan untuk kita. Makanya di dalam Al-Qur'an beberapa ayat sering kita jumpai kalimat begini. Dzalikal fawzul azim. Ada kan? Dzalikal fawzul kabir. Ya. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang agung. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berikan surga kepada hambanya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, di pertengahan ayat itu Allah berfirman demikian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan itu orang, dijauhkan itu orang dari neraka dan dimasukkan itu orang ke dalam surga, maka sungguh dialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sungguh dialah orang-orang yang beruntung, dan sungguhlah dia orang-orang yang bahagia. Dan itulah puncak kemenangannya hakiki, puncak yang sebenarnya kemenangan itu yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Setinggi sebesar semegah apapun manusia di dunia, dengan segala atribut status sosial kehormatan yang dia sandang, dengan kemegahan harta dunia dan semuanya itu dia miliki, tetapi ketika itu semuanya tidak mampu menyelamatkan dia ke dalam neraka dan tidak mampu mengantarkan dia ke dalam surga, semuanya tidak ada artinya dan tidak akan berguna bagi manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita bangun di tengah malam, kita bersujud di tengah malam, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa menahan itu semuanya adalah bagian kecintaan kerinduan kita agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama-sama, bukan hanya di rumah Allah yang mulia di dunia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang paling mulia kelak di akhirat, di surganya. Begitu kan? Duduk lelah capek kita semuanya kita kalahkan, kita tinggalkan demi semata-mata agar Allah memberikan karunia nikmat, puncak dari segala nikmat dalam kehidupan kita, akhirat dengan surganya. Pertanyaannya jamaah, kira-kira kalau disebut begitu itu jenengan penasaran enggak? Penasaran enggak itu orang yang disebut Rasulullah itu loh? Ingin tahu enggak kira-kira? Hah? Ingin tahu. Sahabat, seorang sahabat yang kita itu jauh dengan mereka jamaah dari kualitas semuanya. Bainas sama wasumur sat. Itu kan? Iman kita, ketaatan kita, ibadah kita, loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu jauh banget. Mereka itu merindukan, ingin tahu ini sosok ini manusia kayak apa ini, yang sehingga Rasulullah menyebut 3 kali yang datang orangnya kok sama. Pulanglah itu sahabat tadi. Setelah keluar dari masjid, mungkin di balik pintu itu, kemudian ada salah satu sahabat dari majelis itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, manggil, "Hai fulan." Kalau bahasa kita, "Mas, mas." Gitu ya. Berhenti. Dia panggil itu orang, "Mohon maaf, saya lagi ada masalah dengan keluarga. Boleh enggak kalau saya ini bermalam di rumahmu? Boleh enggak saya ini bermalam, istirahat beberapa hari di rumahmu?" Enggak apa-apa, diperbolehkan. Silahkan, tafadhol katanya. Kemudian hari satu, hari kedua, hari ketiga, sahabat Rasulullah yang namanya Sa'ad ini sejatinya penasaran, ingin tahu apa sih amalan yang dilakukan ini oleh orang sehingga Rasulullah SAW menempatkan seperti itu, dan dia itu kepingin mendapatkan seperti itu agar dia pun pula bisa mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada orang ini. Itu sahabat begitu, Pak. Dilihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nek dimat-matno, diperhatikan, ternyata ndak istimewa banget ini ibadah orang biasa seperti saya
atau mungkin bahkan juga lebih banyak saya sujudnya di tengah malam, lebih banyak doanya dibandingkan dia. Dia perhatikan di tengah malam itu dia tertidur pulas, kemudian sekali dia bandingkan badannya, kemudian lisannya keluar kalimat thayyibah, nyebut nama Allah, zikir dalam ketidaksadarannya itu. Sholat dia lakukan. Kemudian selesai di hari itu dia perhatikan, kemudian dia mau pamit izin kepada pemilik rumah. Wahai fulan, wahai sahabat teman, saya ingin cerita, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan keluarga. Saya cuma ingin tahu amalan apa yang menjadi keistimewaan sampean gitu ya, sehingga Rasulullah SAW itu menyebut 3 kali calon penghuni surga itu, dan kamu yang datang selalu dan hadir itu. Dari amalan saya lihat kamu biasa-biasa saja, tidak seperti yang saya bayangkan, sama seperti yang saya lakukan. Kemudian setelah itu dia pamit pulang. Sebelum pulang ini Syahdi Fulan ditanya, itulah saya seperti itu. Saya tidak ada istimewa dari apa ibadah yang aku lakukan. Tetapi katanya, apa jawab si Fulan ini? Aku tidak pernah terbesit dalam hatiku, dalam diriku punya perasaan tidak nyaman dengan orang, dengan sahabat, dengan saudara yang di saat mereka mendapatkan kebahagiaan. Dijauhkan hatinya, perasaannya dari perasaan sikap dengki, dari perasaan iri, dari perasaan dendam. Kebersihan jiwa yang dia miliki, yang sehingga itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Jiwa yang suci, jiwa yang bersih adalah bagian kunci kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa, kalau kita sholat takbir, kalau kita sujud, tetapi ketika dalam diri kita masih ada perasaan tidak nyaman, ghil, dengki, marah, benci, dendam, kita belum selamat jamaah dengan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di saat itu yang namanya harta yang dibanggakan manusia di dunia, yang dipuja manusia di dunia, anak yang diunggulkan, keturunan yang disanjung, yang dibanggakan itu, kelak pada hari itu tidak ada guna dan manfaatnya baginya, kecuali mereka itu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Kesucian dan kebersihan jiwa inilah yang akan mengundang simpatik Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, dan itulah kita yang menjadi bagian dari orang beriman. Mudah-mudahan Ramadan 1 bulan berjalan, hampir kita selesai, kurang 5 hari insya Allah kita sholat tarawih, mengedukasi, mendidik, mengajak kepada kita semuanya, menjauhkan dari sifat-sifat yang bisa merusak nilai iman dalam diri kita semuanya. Sujud, puasa, sholat, sedekah kita mampu membersihkan hati dan jiwa kita dari perasaan-perasaan tidak nyaman kepada teman, sahabat, keluarga, jamaah, siapapun yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kita yang sejati. Allah kumpulkan kita bersama-sama di surganya kelak, dan Allah hadirkan kita dengan kenikmatan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cerita yang indah, husnul khotimah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.